hormati dan kami muliakan seluruh pengurus PCNU yang Utara. Saya tak hafal jenjangnya hingga kemudian saya rangkum menjadi seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberikan jawaban atas ekspektasi yang mungkin terlalu berlebihan ke kami. Izinkan kami untuk menyampaikan apa yang kami punya, walaupun sebetulnya Pak Rio ketika disampaikan ke saya bahwa ngaji sejarah, memang judulnya seperti itu. Saya pribadi sebenarnya masih terlalu tinggi ini. Mestinya ini hanya galau sejarah kalau bahasa kayak gini. Karena kalau ngaji itu mestinya yang duduk di depan ini kiai, pak ustadz gitu kan. Nah, karena barang ini kami bukan makamnya belum sampai ke sana, maka mungkin bolehlah kita sebut sebagai ngaji sejarah. Namun tidak usah macam Pak Kiai atau Pak Ustadz yang membolehkan ceramah, artinya tidak juga mesti sampai nawat tona gitu kan. Artinya boleh di depan, boleh dikritik, boleh dibuatkan masukan. Antara TACB dan NU barangkali punya kepentingan yang sama. Karena kebetulan sebelumnya kami juga sering merujuk kepada almarhum Kiai Agus Sunyoto sebagai bagian dari sumber-sumber sejarah yang juga harus didapatkan. Nah, sehingga kemudian kami memahami bahwa di NU sendiri sebenarnya di Jawa sana itu kuat sekali menggali sejarah sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengembangkan NU di masa yang depan. Untuk itu barangkali bagi kami tidak juga asing gitu kan. Kemudian ada Ahmad Taso yang sering saya juga ikuti, itu juga orang-orang itu yang menggali sejarah. Kemudian pada saat ini kami dimintakan untuk memberikan materi supaya barang ini bisa nyampai dan nyambung kepada kita semua. Kami membagi menjadi 2 session seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Jika kita langsung masuk kepada bagaimana Islam masuk ke tanah Kayung ini, Islam masuk dan berkembang di tanah Kayung ini, mungkin kita agak kurang memahami konteks sejarahnya. Maka kemudian sebelumnya saya dibuatkan tugas oleh Gus Huda dan kawan-kawan TACB untuk menyampaikan konteks sejarahnya dulu secara utuh, sehingga kemudian ketika nanti yang lebih mendalam dan menyasar pada apa yang kita mau, itu Gus Huda lah yang akan mendetailkan itu, bagaimana pengaruh Islam di Kayung ini datang dari mana, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, yang menarik tadi pertanyaan dari Pak Rio, dan ini juga mestinya menjadi pertanyaan kita semua, bahwa berdasarkan data yang diperoleh bahwa di tanah Kayung ini pernah datang ulama-ulama yang kalibernya juga tidak ringan gitu kan. Tapi kenapa kemudian tidak meninggalkan budaya pesantren, santri pesantren di sini gitu kan. Nah, bahwa kemudian ketika bangkanya NU datang di sini, kok munculan lagi ini tumbuh. Nah, ini perlu kita kaji, sehingga kemudian nanti bagi kita semua bagaimana untuk syiar Islam ke depan, baik NU dan yang lain-lain, ini menjadi referensi. Nah, yang menarik lagi barangkali nanti bagaimana apa NU masuk ke Kayung, juga itu sebuah sejarah. Kan kalau secara struktural mungkin tahu gitu kan, tapi kultural. Nah, saya pikir maka saya sering diskusi dengan kawan-kawan ini bahwa secara kultural kita semuanya NU kultural. Nah, nanti mungkin Gus Huda akan menjelaskan itu ke Bapak Ibu sekalian,
dan memang harapan kami kehadiran kami ini bisa membuatkan jawaban, tapi memang harapan saya jangan terlalu berlebihan dengan kami ya, karena memang kami fakir sekali. Kebetulan tidak ada orang, maka kami dijadikan ahli. Bukan ahli kan. Maka saya karena sering datang ke kuburan, maka saya sering ngomong dengan kawan-kawan kita ini ahli kubur. Nah, begitu. Pada kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan selamat kepada NU ini sampai pada 100 tahun, sebuah perjalanan yang panjang tentu, dan kami mewakili kawan-kawan Tajidin mengucapkan selamat hari lahir NU. Yang tadi saya tanya, pokoknya hitungannya berdasarkan hijriah. Saya pikir ya seperti itu. Artinya kita tidak memakai hitungan orang-orang Belanda, itu memakai hitungan. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Sudah mencapai 100 tahun ini sebuah proses yang panjang, dan itu juga tadi seperti yang disampaikan Pak Aryo, itu sudah melalui sebuah sejarah panjang juga itu. Nah, pertanyaannya tadi kembali, mudah-mudahan kita bisa dapat jawaban dari Gus Huda. Kapan NU ini masuk ke Kayong? Nah, sehingga kemudian bagi NU sendiri ini bisa menjadi narasi ke depan bagaimana bersikap menjalankan dakwah-dakwah. Oke. Dalam materi saya tentang sejarah yang mungkin tidak terlalu mendalam, bagaimana kaitan Islam masuk ke Kayong, sehingga kemudian pada tahap pertama ada sebuah pertanyaan, sejauh mana kita mengenal sejarah lokal? Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Di sekolah, walaupun pelajaran sejarah yang paling merupakan pelajaran yang paling membosankan bagi kita semua, kita diajarkan sejarah nasional, tapi kita sendiri tidak memahami biasanya sejarah lokal. Kayong ini masa lalu itu seperti apa? Nah, kami banyak berinteraksi dengan orang dan menanyakan kadang-kadang soal ini. Penduduk yang kita sebut sebagai penduduk asli ini kadang-kadang kebingungan, ini tidak tahu. Nah, maka dari itulah kemudian kami berupaya untuk menggali itu dengan segala keterbatasan, karena memang kami pun bukan berasal dari sejarah yang akademis. Kami hanya pecinta sejarah, kemudian cinta tadi ya bekerja untuk sejarah. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita bagikan bahwa saya pikir bahwa kita masih kurang mengenal sejarah yang terjadi di tempat kita ini pada masa lampau. Kita lebih paham bagaimana yang terjadi di Majapahit, Desa Wijaya, karena itu diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, maka kemudian kami juga ke depan mendorong supaya sejarah ini lokal itu bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Pentingnya ini adalah karena memang sejarah yang terjadi, kejadian-kejadian masa lampau yang terjadi di masa lalu itu mesti menjadi jati diri kita di depan. Kita paham dengan kita siapa. Nah, maka masuklah pada materi yang kedua tadi. Lanjut. Hakikat sejarah sebagai identitas. Pada awalnya bahwa sejarah yang terjadi pada masa lampau, apakah itu sejarah kerajaan, sejarah masyarakat, itu menjadi jati diri itu kemudian yang akan diimplementasikan menjadi identitas bagi kita semua. Nah, kemudian pertanyaannya bahwa ini Kayong ini yang baru dimakakan 2007 itu yang hanya banyak diketahui orang. Orang tak banyak tahu tentang apa yang terjadi sebelum itu, bahkan pada masa lampau. Sehingga kemudian banyak makam-makam yang ada di sini itu belum tahu namanya, siapa yang di situ. Nah, untuk memahami itu
perlu upaya untuk menggali, dan kami merasakan tidak mudah untuk itu. Kami harus berhati-hati sekali. Bahwa kemudian sejarah yang terjadi di Kayong Utara ini memberikan efek pada kita paham dengan diri kita siapa. Ketika kita paham dengan diri kita, identitas kita, kemudian dari sanalah kita merumuskan Kayong Utara ke depan ini mau seperti apa jadi. Nah, seperti kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini didirikan tahun 45 itu. Terlebih dulu pendiri bangsa ini menggali dulu sejarah masa lampau, yang kemudian ketemu dengan Pancasila, ketemu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang kemudian dirumuskan menjadi dasar-dasar negara kita ke depan. Nah, mestinya juga Kayong seperti itu. Jadi kalau saya sering menyebutnya bahwa Kayong tidak hanya didirikan 2007 sebetulnya. Kita juga harus memahami Kayong sebelumnya, sehingga kemudian kita punya karakter sendiri. Kayong itu karakter seperti apa? Mestinya Kayong, KKU ini tidak mengikuti karakternya, bukan Ketapang, bukan Pontianak, bukan lain-lain. Kayong punya karakter sendiri. Nah, salah satu faktor penentu karakter dan identitas itu adalah sejarah itu. Atau mungkin pertanyaannya, kapan orang-orang Jawa ini masuk di sini? Nah, dalam kajian yang panjang kami, ternyata transmigrasi ini ada gelombang yang beberapa yang datang, yang kita sebut sebagai transmigrasi. Sebelumnya sudah banyak sekali masyarakat dari Jawa yang mau pindah ke sini. Bahkan dalam bahasa Simpang sendiri itu sangat banyak kosakatanya memakai bahasa Jawa, sehingga itu memberikan gambar kepada kita bahwa itulah karakter kita ke depan, yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ke depan. Oke, kita lanjut. Nah, yang tampil di sini ini sebagian dari kegiatan-kegiatan kami dalam upaya menggali sejarah. Tentu ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan ke kami sebagai penggiat sejarah. Apa dasar kalian menggali sejarah ini? Nah, mungkin ini sekalian kami ingin menyampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian. Kenapa kadang-kadang makai sumber-sumber Belanda gitu kan? Kami sudah protes soal itu. Oke. Tentu ini menyangkut bagaimana kami bekerja. Pertama, bahwa sejarah itu, membangun sejarah itu minimal ada 3 pendekatan, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Pertama, pendekatan historis, artinya ada sejarah, itu lebih kepada catatan, kepada tulisan, buku-buku. Kemudian yang kedua, pendekatan arkeologis, artinya barangnya seperti apa ini. Kalau sejarah masa lalu kita tidak ketemu rumah-rumah tanpa dulu, tidak ketemu istana, yang ketemu cuma kuburan yang kita teliti. Karena yang paling tahan itu biasanya kuburan, karena orang tidak berani mengubah kuburan. Nah, seperti itu bentuk kegiatan kami dalam konteks pendekatan arkeologis. Kemudian ada lagi pendekatan budaya. Pendekatan budaya maksud misalkan bahwa budaya pada saat itu pun dalam konteks menulis itu masih memakai huruf Jawi misalkan, huruf Arab Melayu. Jadi kalau kita ketemu dokumen pada tahun yang sama, tidak mungkin atau tertolak misalkan ketika mereka sudah menggunakan bahasa Latin, tulisan Latin. Nah, itu tidak masuk kategorinya. Jadi intinya bagaimana kami bekerja ada 3 pendekatan tadi. Kemudian dalam sejarah sendiri ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan menanyakan salah satu tokoh, misalkan siapa Sayyid Qutb itu, maka dalam konteks sejarah
harus terjawab minimal 3 pendekatan, 3 aspek. Yang pertama soal siapa tokohnya, yang kedua apa yang terjadi, kemudian yang ketiga kapan terjadinya. Nah, sehingga kemudian kita memahami secara utuh. Nah, untuk memenuhi pendekatan historis, maka kemudian kami harus mencari sumber tulisan-tulisan, kemudian termasuk sumber tutur dari masyarakat. Nah, salah satu sumber yang kita dapatkan ini memang sumber yang dari orang Belanda. Padahal sebetulnya kami tidak hanya memakai sumber Belanda, bahwa kalau di Kalimantan Barat ini dokumen yang kami berhasil kumpulkan, misalkan ada silsilah kerajaan Sambas yang dibuat tahun 1800-an, kemudian ada silsilah Pontianak yang juga dibuat tahun segitu, kemudian ada silsilah kerajaan Jepang, dan itu kata-kata ditulis pakai huruf Jawi. Nah, pakai huruf Jawi, bahasanya bahasa Melayu. Nah, beruntungnya memang di TACB ini kami punya santri di sana, mantan santri, sehingga membaca ini agak gampang, ya. Selain TACB kami ada Mas Rito yang mantan santri, itu sehingga untuk membaca ini kami tidak kesulitan. Ada Gus Mahmud tadi. Nah, alhamdulillah seperti itu. Kami manfaat bagaimana kita nyantri tadi. Okay. Lalu kami harus mentelaah ini sumber-sumber ini sebetulnya dari mana. Tidak semua dokumen langsung kami pakai. Ada namanya kritik sumber. Nah, ternyata pada waktunya dulu ada satu petugas Belanda yang tinggal di Sukadana sebagai asisten presiden, namanya Van der Wal. Yang sebetulnya beliau ini bukan orang Belanda tapi orang Jerman. Jadi buat tugas di Sukadana itu tahun 1835 dimulai, dan kemudian dia tinggal di Sukadana ini selama 22 tahun sebelum nanti kemudian dipindahkan ke Riau sebagai asisten presiden di Riau. Nah, yang menariknya dalam catatan itu bahwa Van der Wal ini sangat suka dengan budaya Melayu. Bahkan anaknya itu juga disuruhnya ngaji di madrasah yang ada di sini. Ini anak Van der Wal. Lalu kemudian salah satu sumber tulisan Van der Wal itu dia menyebutkan dia mengambil dari naskah khutbah Jumat yang ada di Matan, di Kerajaan Matan. Nah, naskah khutbah Jumat itu biasanya ada terbagi 2. Di khutbah kedua itu di tradisi di masyarakat Simpang dan Matan itu ada puja raja. Jadi menyebutkan urutan raja di situ, dan itulah yang kemudian dipakai oleh Van der Wal untuk mengurutkan raja-raja yang ada di Tanjung Pura sampai sekarang, sampai pada waktu itu. Artinya Van der Wal juga memakai sumber-sumber kita untuk kemudian diolah. Dan kami memakai sumber Belanda itu juga kami konfrontasi, kami perbandingkan dengan sumber-sumber lokal nanti. Nah, cuma memang sumber lokal seperti yang sering kami diskusikan itu kadang mereka tidak menyebutkan tahunnya. Jadi tradisi yang ada di masyarakat itu pada waktu itu penulisan silsilah. Kalau di Jawa kan namanya babat, tapi kalau di sini namanya silsilah. Itu mereka jarang sekali menyebutkan tahun. Mereka hanya suka menyebutkan kejadian, nama orang kejadian. Sehingga kami harus mengkonfirmasi, karena kebetulan di tulisan Belanda mereka menyebutkan tahun, berupaya mencari tahunnya. Sehingga kemudian yang kami tampilkan sebagai narasi ke masyarakat adalah dokumen sumber-sumber yang lengkap. Maka muncullah Van der Wal tadi.
Nah, cuma bagi sebagian orang mengkritik kami kenapa kita ini memakai tulisan penjajah. Nah, tentu tidak semua tulisan Van der Waal, tulisan Muller itu yang juga kita terima. Ada kritik sumber yang kira memang konteksnya tidak pas, kita tidak pakai. Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana kami bekerja ya seperti itu. Dan sejujurnya kami ini orang-orang yang memang tidak punya latar belakang pendidikan sejarah secara akademik, sehingga kemudian barangkali dalam kondisi ini kami mohon maaf jika hasil yang kami kerjakan itu tidak memuaskan. Tapi paling tidak kami merangsang semuanya untuk bagaimana peduli dengan sejarah. Nah, itu strategi. Kemudian kenapa harus ada TACB? Di tempat kita nih, di KKU, itu Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebetulnya situs-situs sejarah yang ini mesti dilestarikan. Kalau tidak orang ini punah, kemudian kita kehilangan konteks sejarahnya, akan kehilangan bukti-bukti arkeologis. Nah, supaya barang ini lestari, maka mesti harus dijaga strateginya dengan menjadikan cagar budaya. Untuk menuju cagar budaya itu harus ada TACB. Jadi kami ini walaupun tidak punya latar belakang sejarah, mau tidak mau, karena tidak ada orang lain lagi, barang lah gitu kan. Alhamdulillahnya ketika dites di Jakarta kita berhasil semua. Memang berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 bahwa TACB itu hanya bisa dibentuk minimal 5 orang. Maka kami ngambil yang minimal, karena memang tidak ada yang lain. Mestinya ada 5, 7, 9. Dan yang karena memang melihat ke belakang ini biasanya sedikit orang Pak yang berani melihat ke belakang. Orang kebanyakan melihat ke depan dan hari ini. Nah, bagi kami juga penting melihat belakang, karena memang belakang ini membangun sejarah itu. Kita ada ini karena ada masa lalu, ada bapak kita, ada nenek kita, ada datuk kita. Nah, seperti itulah maksud. Oke, kita lanjut. Oke, ini unsur-unsur identitas Melayu Kayong. Walaupun sebetulnya dalam kami mengambil ini teori yang mayoritas yang sedang berkembang hari ini. Apa itu Melayu Kayong? Kalau kemudian kita menyebut diri kita ini orang Kayong, nah tentu harus ada unsur-unsur yang memenuhi itu. Siapa kita? Pada tataran tertentu, kemudian kita menyebut kita karena kebetulan nama KKU ini diambil ada unsur Kayong, ya kemudian seakan-akan itu Kayong.